Pemirsa, untuk ke-14 kalinya, ajang penghargaan bagi insan perfilman di tanah air, Indonesia Movie Actors Award IMA 2020 akan digelar. Pelaku seni peran akan bersaing satu sama lain, baik yang muda maupun yang kawakan. Sebanyak 63 judul film produksi Indonesia yang dirilis di dalam maupun di luar negeri, periode mulai 1 Februari 2019 sampai 31 Januari 2020 akan bersaing meraih penghargaan. Ada 7 kategori nominasi terfavorit yang dapat dipilih masyarakat melalui voting, 8 kategori nominasi terbaik berdasarkan pilihan juri. Selain itu, ada 2 kategori spesial yaitu Lifetime Achievement yang diberikan setiap tahunnya. Yang menarik di tahun ini, sebenarnya gini, tahun ini itu film yang masuk di kita itu ada 63 judul film, lumayan kenaikannya. Dan para pemain di masing-masing film itu juga beragam dan kelasnya memang kelas berat. Itu juga menjadikan diskusi di antara Dewan Juri sendiri di IMA 2020 ini menjadi sangat menarik gitu buat mereka. Mereka bisa berdiskusi dengan sudut pandang masing-masing dengan sebaik itulah gitu. Kondisinya memang mereka free dan secara demokratis juga menyampaikan apa yang memang mereka pikirkan dari sudut pandang mereka. Kalau kategori kan kita ada 9 ya Mas Andi, terbagi menjadi terbaik dan terfavorit. Jadi terbaik itu pilihan Dewan Juri, kemudian terfavorit nanti pilihan dari pemirsa. Betul, publik melalui aplikasi RCTI Plus tadi sudah disampaikan. Jadi untuk pilihan itu akan menjadi sangat menarik sih, karena gini, pilihan Dewan Juri sudah pasti biasanya berbeda dengan pilihan pemirsa atau publik. Dewan Juri berdasarkan kualifikasi masing-masing aktor dan aktris gitu ya. Kemudian kalau untuk pemirsa ya berdasarkan mungkin bisa juga apa yang mereka tonton, mereka suka gitu ya, populer menurut mereka. Jadi itu akan menjadi sebuah perbandingan yang menarik sih. Dari seluruh nominasi IMA Awards 2020 ini, sudah ditentukan oleh 7 Dewan Juri yang nantinya akan menilai film-film yang berkompetisi. Mereka adalah Marcella Zalianty sebagai Ketua Dewan Juri, aktor Lukman Sardi, Oka Antara, Prilly Latukonsina, penulis dan produser Salman Aristo, produser Robert Rodi, dan sutradara Fajar Bustomi. Namun, juri yang filmnya masuk penilaian IMA Awards tidak bisa ikut menilai film tersebut. Seru banget sih, jadi aku mendapatkan diskusi yang sangat menarik gitu, dan ini merupakan pengalaman yang so far di dalam karir aku pengalaman yang paling luar biasa sih, bisa masuk ke dalam diskusi itu dan melihat aspek-aspek yang kita nilai untuk seorang aktor. Ternyata sangat banyak bagaimana aktor tersebut berdialog, apakah aktor tersebut dominan atau tidak. Jadi kita kan udah nonton 63 filmnya sendiri-sendiri kan. Nah jadi pas kita diskusi itu sebenarnya kita udah punya perspektif masing-masing. Kita masing-masing menyumbang suara. Ini nih yang nominasi, ini nih. Hadirlah 10 nama. Nah dari 10 nama itu kita vote lagi sampai jadi 5 nama. 5 nama itu baru kita nilai dengan aspek-aspek penilaian yang kita dapat gitu. Jadi nggak boleh ada yang kurang, kayak kompleksitas, seberapa alamiah, terus bagaimana transformasi aktor tersebut dari karakter asli dia sampai ke karakter yang dia mainkan. Itu tuh semua kita diskusiin gitu. Terpilih sebagai juri yang paling muda, Prilly mengaku terkejut sekaligus khawatir karena kualitasnya sempat diragukan banyak pihak dan dianggap terlalu dini duduk sebagai Dewan Juri IMA Awards 2020. Awalnya sih pasti aku juga kaget. Pas menerima tawaran ini, jujur aku dan timku kita langsung berembuk gitu. Karena ini adalah keputusan yang sangat berani, tapi yang membuat aku percaya diri adalah alasan IMA memilih aku gitu. Jadi kan aku juga tanya dong, kenapa IMA memilih aku dari sekian banyak aktor lain, aktor muda lain yang mungkin udah pernah mendapatkan penghargaan IMA tahun kemarin, yang mungkin udah pernah mendapatkan penghargaan di tempat lain juga, kenapa harus aku gitu. Tapi IMA udah ngasih tahu aku alasannya, dan akhirnya itulah yang membuat aku percaya diri gitu. Kesulitan banget, apalagi ada beberapa juga yang sangat aku suka gitu. Tapi kan aku juga sebagai juri, aku nggak boleh subjektif. Ya emang selucu itu ya hidup ya, maksudnya kayak aku selama ini berpikiran mimpi aku adalah masuk nominasi terus bisa mendapat penghargaan gitu di film. Karena kan aku juga sebenarnya di dunia film ini baru 3-4 tahun terakhir ini. Cuma menurut aku itu adalah hidup itu penuh kejutan, dan aku
memperbanyak pengalaman aku satu, terus juga mencari ilmu, menuntut ilmu dari yang senior-senior. Aku mengambil ilmu itu gitu dan akhirnya menjadi bekal untuk aku nanti acting. Saya bisa dipercaya jadi juri, bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa yang sangat aku kagumi juga gitu. Rencananya, konsep IMA Awards 2020 ini akan mengusung hal-hal yang sedang update dan juga berkaitan dengan film-film yang jadi nominasi. Kalau untuk Malam Puncak IMA 2020 ini, itu di Studio RCTI Plus, di studio terbesar itu menjadi salah satu daya tarik yang utama sih, karena studio besar, kapasitas besar, itu kita selalu menjanjikan sebuah kekuatan dari awarding itu pasti sesuatu yang sangat spesial gitu. Konsepnya kita berusaha setiap tahun memberikan sesuatu yang berbeda. Semoga nanti bisa benar-benar menjadi spesial.